Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar Syscomdek tentang Microsoft Excel, yaitu pelajaran tentang referensi relatif dan absolut. Jadi untuk referensi relatif dan absolut ini dia akan berbeda cara kerjanya ketika disalin dan diisi dengan sel lainnya. Untuk referensi relatif dia akan berubah ketika formula disalin ke sel lainnya, artinya rumusnya akan berubah menyesuaikan perhitungan pada sel tersebut. Sedangkan referensi mutlak ini dia akan tetap atau konstan dimanapun mereka akan disalin, dia akan tetap. Yang pertama adalah referensi relatif. Di sini secara default komputer itu, secara bawaan komputer, referensi sel itu adalah relatif. Jadi ketika disalin dengan sel lainnya, mereka akan berubah posisi baris dan kolomnya. Sebagai contoh, ini perhitungan harga total barang, yaitu perkalian antara sel D3 dikali sel E3. Dia akan menghasilkan perkalian ini itu 500 kali 2 juta. Ketika kita gunakan pil handle, kita tarik, rumus itu akan berubah menyesuaikan sama, perkalian sama, cuma rumusnya sama, cuma selnya akan berubah. Di sini akan menjadi di 4 kali E4 dan seterusnya. Ini contohnya. Setelah kita gunakan pil handle menyalin rumus, di sini akan berubah menjadi di 6 dikali E6. Di sini akan juga berubah menjadi di 8 kali E8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa referensi relatif ini sangat baik digunakan untuk mengulang perhitungan atau menyalin rumus di beberapa baris atau kolom, apalagi digunakan pada perhitungan yang sangat banyak. Sangat mudah, kita cuma satu kali menghitung rumusnya, kita gunakan pil handle, dia akan menjadi rumus referensi relatif. Yang kedua adalah referensi mutlak atau absolut. Kadang kita akan menginginkan tidak berubahnya referensi sel ketika disalin ke sel lainnya. Ini menggunakan adalah rumus referensi mutlak atau absolut dengan menggunakan tanda dolar. Tanda dolar ini kita gunakan F4. Ini ada sedikit rujukan relatif dulu, dia akan kolom A dan baris 1 akan berganti. Sedangkan absolut ini menggunakan absolut A dan absolut 1, artinya kolom A diabsolutkan dan baris 1 diabsolutkan. Sedangkan ada istilah semi absolut, ini ada 2. Ini adalah kolom A nya diabsolutkan atau tetap barisnya berubah. Ini adalah A atau kolomnya berubah, barisnya tetap. Ini sering dipakai adalah rumus absolut. Sebagai contoh, ini ada perhitungan tentang biaya tidak terduga atau tambah BTT. Jadi di sini kita masukkan rumusnya di sini, kita langsung di sini sama dengan di 5 dikali E5
dalam kurung dikali sel G3 absolut, atau artinya antara kolom dan baris 3-nya diabsolutkan. Rumusnya akan memicu ke semua perhitungan akan memicu kepada perkalian sel G3, sedangkan perhitungan ini akan selalu berubah karena ini tetap menggunakan rumus relatif, tapi yang tetap adalah ini karena ini kita menggunakan rumus absolut. Ini hasilnya. Di sini akan berubah menjadi D8 dikali sel G3 absolut. Jadi ini akan selalu tetap rumus ini, tetap memicu ke sini, cuma rumus depannya yang berubah. Semua perkalian akan menuju sel G3 karena G3 menggunakan rumus referensi absolut mutlak. Ada juga yang namanya referensi campuran atau semi absolut. Ini. Jadi kita ingin membuat sebuah perhitungan yang memicu pada harga tipe 1 dan tipe 2. Ini supaya yang kita kopikan ke sel referensi harganya tetap berada di harga 1, dan kalau kita copy ke samping dia akan berpindah ke harga 2. Jadi yang kita kunci, kita absolutkan adalah barisnya, baris 3. Baris 3 ini, baris 3 nya kita absolutkan atau tetap berada di baris 3, tetapi kolomnya akan berubah. Jadi ini istilahnya adalah 3 nya diabsolutkan, kolomnya akan berubah. Sebaliknya perkalian selanjutnya adalah unitnya sebaliknya adalah kolomnya tetap, kolomnya kita absolutkan, tetapi barisnya akan berubah. Baris 6 sampai baris 12 itu namanya adalah semi absolut. Ini hasil perhitungannya. Di sini kita tuliskan perkaliannya adalah sama dengan C3, cuma yang kita absolutkan adalah barisnya supaya tetap dikali sel B, ini sel B6, tapi yang kita absolutkan adalah kolomnya tetap kolom B, cuma barisnya akan berubah. Yang selanjutnya adalah kadang kita bisa menggunakan yang namanya referensi sel untuk beberapa lembar kerja. Kita bisa mengopi rumus di lembar kerja lainnya. Sebagai contoh ini ada 3 lembar kerja, set 1, set 2, dan set 3. Kita membuat kebutuhan regu tenda ini namanya adalah, nama lembar kerja adalah referensi absolut. Yang kita ingin copy, kita ambil adalah total harga dari kebutuhan tenda tadi, yaitu yang 3 juta ini. 3 juta berada pada sel G11. Nanti kita lihat lagi. Kita ingin kopikan ke lembar kerja selanjutnya, yaitu lembar kerja yang dengan nama rencana anggaran ini.
Di sini kita ingin mengambil tenda dan penunjangnya, tetapi sini kita ingin mengambil langsung dari nilai yang sudah ada di lembar kerja sebelumnya. Jadi kita tinggal tuliskan aja, tulis nama lembar kerjanya ini, referensi absolut, kita beri tanda petik, tanda seru, tulis selnya sel berapa, sel G11, enter. Jadi kita akan mendapatkan hasil ini, perhitungan langsung. Nah, jadi ini akan berubah kita ubah juga rumus di sini, karena dia sudah tersalin rumus dengan referensi absolut tadi, menyalin rumus di sel sebelumnya. Nah, kita lihat contoh ini, tadi kita menggunakan referensi absolut. Ini kita hapus dulu, sama dengan sel D5 dikali sel E5 dikali ini sel G4 5%-nya, cuma ini kita absolutkan, klik F4. Nah, ini artinya kolom G absolut dan baris 3, ini baris 3 juga absolut, keduanya absolut. Enter. Kita pilih file handle. Nah, ini coba kita lihat, itu kan rumusnya yang berubah cuma perhitungan di 7, sedangkan G3 nya tidak berubah karena kita pilih absolut tadi. Kemudian kita melihat semi absolut ini. Sama dengan pilih harganya. Yang kita absolutkan kan tadi adalah barisnya. Ini baris 3 absolut, kolom C berubah, dikali sel B6, kita klik F4, ini absolut mutlak, ini berarti adalah B nya absolut, artinya kolom B akan tetap berada di kolom B, tetapi ini barisnya akan berubah, B6 sampai B12. Kita enter, kita tarik ke sebelah, lihat ini kan yang berubah cuma tuh di atas, cuma C dan D nya. Kita tarik ke bawah, ini yang berubah adalah cuma barisnya, karena dia menggunakan adalah rumus semi absolut. Yang ini kan yang absolut cuma barisnya, yang inilah yang absolut adalah kolomnya. Yang terakhir ini tadi, ini kita ingin mengambil nilai ini berada pada sel G11.
G11 kan. Ini namanya adalah nama lembaganya adalah referensi absolut. Kita ingin referensikan ke lembaga kerja selanjutnya, ini di sini. Berarti tinggal kita tulis sama dengan, karena dia punya spasi, kita klik tanda petik, tulis ini referensi absolut, tanda petik, tanda seru, kita klik tadi adalah G11, enter. Kesalahan, kita ulang lagi, sama dengan referensi absolut, tanda petik, enter. Ini kan dia akan otomatis mengambil nilai ini, hasil 3.300.000 ini akan terpindah ke sebelah ini otomatis. Ini kita mengcopy atau mengambil data sebelahnya. Mungkin ini dulu yang kita bisa sampaikan tentang referensi relatif, absolut, dan mengcopy referensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.